Kembali lagi di Kembang Sarjana Film. Di video kali ini, admin akan merangkum sebuah film drama perang yang berjudul The Wall, yang dirilis pada tahun 2017 silam. Film ini bercerita tentang tentara Amerika, Isaac dan Matheus, yang ditugaskan untuk menyelidiki lokasi konstruksi di Irak. Mereka tiba di area yang tampak kosong, namun tiba-tiba diserang oleh penembak jitu misterius bernama Juba. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita kupas alur ceritanya. Pada akhir tahun 2017, perang Irak akhirnya berakhir dan Presiden Bush sudah mengumumkan kemenangannya sehingga operasi pembangunan kembali berlaku. Seorang penyebab J2 yaitu Sersan Matheus dan pengintannya yang bernama Sersan Ishak lalu dikirim ke konstruksi pipa di tengah gurun Irak. Hal itu dikarenakan semua orang Amerika yang bekerja di konstruksi pipa itu mati terbunuh. Jadi sekarang, misi mereka adalah menemukan dalang dibalik pembunuhan tersebut sebelum mereka mulai membangun pipa yang baru. Security escort. First that shit's in your head, you understand? Near to anything resembling cover? 4 or 5 Hodges came in and bushwhacked. Para prajurit itu lalu bersembunyi di balik semak-semak untuk mengawasi lokasi konstruksi. Namun, sudah 20 jam berlalu, mereka tidak mendapatkan apapun karena di sana, mereka juga tak menemukan tentara Irak sedang berjaga dan juga banyak mayat yang berserakan. Matheus pun berpikir kalau tempat itu sudah diserang oleh tim sebelumnya yang sudah menyelesaikan misi mereka. Namun anehnya, di sana tidak terlihat adanya tanda-tanda kerusuhan besar karena serangan yang artinya, mereka dibunuh secara diam-diam menggunakan tembakan tepat di kepala mereka. Dan yang bisa melakukan hal itu adalah sang penembak jitu legendaris asal Irak yang dikenal sebagai Juba. Akan tetapi, Matheus masih tak percaya dengan kemampuan penembak jitu tersebut yang bisa membunuh banyak orang hanya dalam waktu kurang dari 30 detik. Karena Matheus orangnya tidak sabaran dan penasaran, ia pun akhirnya turun untuk melihat lebih dekat lokasi tersebut sedangkan Isaac tetap tinggal untuk memantaunya. Shit. Oh, shake that booty. Just watch my 6. How's that one ball? Ketika Matheus melihatnya lebih dekat, ia pun mulai percaya tentang teori penembak jitu legendaris itu karena semua orang terkena tembakan tepat di kepalanya. Matheus pun melanjutkan pencariannya. Namun tiba-tiba, ia terkena tembakan di perut. Lalu Isaac pun segera berlari untuk menyelamatkan diri, akan tetapi saat mendekat, suara tembakan kembali terdengar dan mengenai kaki Isaac. Isaac yang tak punya pilihan lain pun lalu memilih mundur untuk bersembunyi di balik tembok. Matheus meminta Isaac untuk menghubungi pangkalan guna meminta bantuan. Namun sayangnya, radio mereka tidak dapat menangkap sinyal karena antena telah rusak oleh penembak tersebut. Matheus juga meminta Isaac untuk mencari posisi penembak jitu agar ia bisa membidiknya. Namun, saat Isaac melubangi dinding untuk melihat musuh, penembak itu kembali melepaskan tembakan yang melukai tangan Isaac karena terkena serpihan batu. You got eyes on him? Sorry, Matheus. Matheus mulai kehilangan banyak darah dan tak sadarkan diri. Sementara itu, Isaac tidak ingin nasibnya berakhir seperti rekannya, sehingga ia mengeluarkan peluru dari kakinya dan membalut lukanya. Beberapa saat kemudian, Isaac dikejutkan oleh suara aneh dari earphone-nya yang ia duga berasal dari pangkalan. Ia segera melaporkan situasi dan meminta perbekalan medis, tetapi mulai curiga ketika petugas bertanya dengan banyak pertanyaan aneh. Petugas tersebut meminta Isaac untuk menembakkan peluru ke udara agar helikopter yang membawa perbekalan dapat menemukan mereka. Isaac mengajukan keberatan karena tindakan tersebut bertentangan dengan protokol dan dapat mengungkapkan posisi mereka kepada musuh. Saat Isaac mendengarkan petugas itu, ia menyadari bahwa petugas tersebut bukan orang Amerika, melainkan Juba yang berhasil meretas frekuensi radio mereka untuk menjebak Isaac. Isaac tidak terjebak dalam permainan tersebut dan menantang Juba. Alih-alih menutup telepon, Juba malah mengajukan pertanyaan untuk mengenal Isaac lebih baik.
Ishak berusaha mengabaikan pembicaraan tersebut dan beberapa kali mencoba menghubungi pangkalan lagi. Namun, Juba mengancam akan menembak Matthews jika Ishak tidak mau berbicara. You got an accent. So now let's be real. You're the one who wants to get chatty, bro. 52, 3, 4, 5. Ishak juga menggambarkan peta di tanah untuk menghitung lintasan peluru yang memungkinkan bisa menemukan lokasi Juba. Juba lalu mengaku kalau dirinya memang hanya warga Irak biasa yang ingin menyelamatkan negaranya. Ia juga meminta Ishak agar menceritakan tentang keluarganya. Nah, pada saat ini Juba berpikir, namun menurut Ishak itu terlalu pribadi untuk diceritakan ke orang asing. Ishak kemudian mengolok-ngolok tindakan Juba yang membunuh orang-orang yang sebenarnya mencoba untuk menolong negaranya dengan mendirikan sekolah, membuat jaringan pipa dan infrastruktur lainnya yang bisa meningkatkan perekonomian lokal di sana. Tapi Juba menertawakan hal itu dan menjelaskan kalau uang yang dihasilkan di sini nantinya akan dikirim kembali ke Amerika Serikat. Yeah, that's fucking money. How many tours have you done now? What about me? Waktu terus berlalu dan Juba terus menanyakan beberapa masalah pribadi tentang Ishak yang tentunya Ishak menolak untuk menjawabnya. Juba pun membuktikan kalau dirinya berbahaya dengan memberitahu Ishak tentang pemilik konstruksi pipa tersebut yang artinya Juba sudah mendengarkan percakapan mereka sejak mereka tiba. Di tengah itu, Ishak lalu menggunakan terobongnya untuk melihat lingkungan sekitar di mana ia menemukan mayat yang masih memiliki radio komunikasi. Jadi, ia pun mulai merangkak dan mengambil sepotong kayu untuk meraih radio tersebut tanpa terlihat oleh Juba. Namun usahanya tetap saja tak berhasil. Ishak lalu mencoba minum air dari botolnya, namun ternyata sudah habis dan ditemukan lubang peluru di botolnya yang sudah pasti itu ulah Juba. Dari sinilah kemampuan Juba sudah tidak diragukan lagi karena ia dengan tepat bisa menembak botol minum, antena radio, dan juga kaki Ishak. Di situasi seperti inilah, Ishak akan mati secara perlahan. That's what I think about your fucking wall. You want to know the weapon I'm using? Oh, shit. I thought we're being honest. Ishak kemudian mengambil peluru yang mengenai kakinya dan melihat model senjata yang dipakai oleh Juba untuk menanyakan beberapa hal. Ia juga memanggil Juba sebagai teroris yang membuat Juba tertawa dan membalikan kalau yang teroris adalah orang Amerika karena memasuki negara asing secara ilegal sambil membawa senjata dan membunuh orang-orang. Sementara Juba terus berbicara, Ishak melakukan beberapa perhitungan dan mengamati sekitar sampai akhirnya ia menetapkan titik keberadaan Juba yang ternyata ada di bawah tumpukan sampah besar. Ishak kemudian menyebut Juba sebagai teroris, yang membuat Juba tertawa dan berbalik mengatakan bahwa yang teroris adalah orang Amerika yang memasuki negara asing secara ilegal dengan senjata dan membunuh orang-orang. Sementara Juba terus berbicara, Ishak melakukan perhitungan dan mengamati sekeliling hingga ia menemukan lokasi Juba yang tersembunyi di balik tumpukan sampah. Namun, Juba membantah bahwa dirinya seorang penembak profesional dan mengaku hanya warga Irak biasa. Dari aksennya, Ishak menebak bahwa Juba adalah mantan tentara yang memberontak, tetapi Juba menyangkal dan mengatakan bahwa ia hanya membunuh orang-orang yang menyerangnya terlebih dahulu. Tours have you done now? Be honest with me, Isaac. Clan works by the fucking Stop and Shop. Setelah perbincangan panjang, Ishak mencoba mengecoh Juba dengan memasang jaket dan helm pada senapannya, kemudian melambai-lambaikannya di atas dinding. Namun, Juba tidak tertipu oleh trik tersebut. Lebih buruk lagi, helm Ishak jatuh ke sisi lain tembok, sehingga kini ia tidak punya pelindung kepala lagi. Fucking Haji, bitch. Namun, seiring berjalannya waktu, Ishak tidak bisa tinggal diam dan mulai nekat. Dia memutuskan untuk berlari ke arah mayat terdekat untuk mengambil tas dan radio komunikasi, lalu kembali bersembunyi di balik dinding. Saat itu, Juba menembakkan beberapa peluru ke arahnya. Di dalam tas, Ishak menemukan air dan beberapa permen yang langsung ia makan dengan lahap. Sayangnya, radio yang ia temukan sudah rusak dan tidak berfungsi lagi. Karena aksi nekat Ishak,
Juba menjadi marah dan menembaki dinding hingga merusak teropong Ishak. Ishak mendengar suara dari ERPC-nya, ternyata itu suara Matius yang masih hidup. Ishak segera memberitahu Matius tentang lokasi penembak jitu. Matius kemudian melihat Juba yang bersembunyi di tumpukan sampah, menggunakan sepotong logam sebagai perlindungan. Ishak terus berlari mendekati posisi Juba. Sementara itu, Matius mengajak Juba berbicara untuk mengalihkan perhatiannya, sambil perlahan meraih senapannya. Dalam percakapan itu, Juba mengaku pernah menjadi guru di Baghdad, tempat banyak muridnya tewas akibat serangan Amerika. Inilah yang membuatnya ingin membalas dendam. Dinding tempat Ishak bersembunyi ternyata adalah reruntuhan sekolah tersebut. Juba bertanya mengapa Ishak terus memakai teropong rusak itu. Ishak menjelaskan bahwa teropong itu adalah kenang-kenangan dari sahabatnya yang meninggal akibat kesalahannya sendiri. Karena rasa bersalah itu, ia terus menggunakan teropong tersebut meskipun sudah rusak. Saat Matius berhasil mengambil senapannya dan mencoba menembak ke arah Juba, ia harus mengisi ulang pelurunya. Namun, tiba-tiba Juba menembak tepat ke bahu Matius. Ishak meminta Matius untuk merangkak ke arahnya, tetapi ketika Ishak mencoba membantunya, Juba menembak tepat di kepala Matius, membunuhnya seketika. Ishak sangat syok melihat rekannya terbunuh di depan matanya. Juba kemudian membiarkan Ishak pergi, mengaku tidak akan menembaknya. Juba bertanya mengapa Ishak datang ke sana, padahal perang sudah berakhir. Ishak menjawab bahwa sebenarnya dialah yang membunuh sahabatnya. Ketika mencoba menembak musuh, dia tidak sengaja menembak komandannya sendiri. Setelah kejadian itu, Ishak berbohong kepada semua orang dan mengatakan bahwa komandannya dibunuh oleh musuh. Di tengah percakapan, Ishak tiba-tiba mendengar suara berisik dari radionya dan segera memeriksa sinyalnya. Dengan senang hati, ia menemukan bahwa radionya akhirnya mendapatkan sinyal. Namun sayangnya, ia tidak bisa mengirim pesan ke pangkalan karena radio tersebut mengalami kerusakan. Yang mengejutkan, Juba sengaja bergabung ke dalam percakapan dan mengaku sebagai Ishak untuk meminta bantuan. Ishak akhirnya menyadari bahwa selama ini Juba meretas komunikasi Amerika dan berpura-pura menjadi tentara S yang membutuhkan bantuan. Ketika tim cadangan dikirim ke area tersebut, Juba dengan mudah membunuh mereka. Copy. No. I got a call first. You fuck. Setelah beberapa waktu, Ishak terbangun karena kakinya dipatuk oleh burung gagak. Tidak ingin tinggal diam, Ishak berusaha mengambil senapan dari depannya menggunakan tali dan mengarahkannya ke tumpukan sampah. Di saat yang sama, helikopter tiba-tiba menembaki Ishak dan mendarat di area tersebut untuk menjemputnya, tanpa mengetahui bahwa itu adalah jebakan Juba. Ishak berusaha menyelamatkan tim tentara yang baru tiba dengan mendorong tembok hingga runtuh, memberikan tanda tentang keberadaannya. Ishak kemudian mulai menembaki tumpukan sampah secara acak, tanpa tahu apakah ia berhasil mengenai Juba atau tidak. Saat helikopter mulai mendekat, Ishak berdiri dan memberitahu mereka posisinya. Namun, ia terkejut ketika Juba tidak menembaknya. Ishak berpikir bahwa tembakan acaknya mungkin telah membunuh Juba. Saat helikopter mendarat, mereka dengan cepat membawa Ishak menggunakan tandu dan mulai mengobati lukanya. Ishak berusaha memperingatkan mereka tentang Juba, tetapi suara bising helikopter membuat mereka tidak mendengar. Saat helikopter mulai lepas landas, Juba tiba-tiba menembaki helikopter dan membunuh tentara medis satu persatu, hingga akhirnya mengenai pilot. Lalu helikopter jatuh, menghancurkan tanah, dan mengakibatkan kematian Ishak. Setelah membunuh tim medis dan Ishak,
Juba kembali meretas komunikasi Amerika dan berpura-pura menjadi tentara untuk memikat tim korban berikutnya. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film The Wall. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang admin bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Kembang Sarjana Film, sampai jumpa di video berikutnya.